Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemikir. Selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini, aku banyak membahas seputar dunia pendidikan, membahas tentang skripsi, bahkan sampai dengan analisis data seperti di video kali ini. Nah, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kalian tonton video-video aku yang lainnya. Semoga ada ilmu atau informasi terbaru yang bisa kalian dapatkan dari video aku. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Halo pemikir dan halo pemikir. Masih semangat hari ini, masih semangat dalam mengerjakan skripsi, masih semangat dalam beraktivitas? Aku harap kalian masih semangat. Karena aku akan selalu berusaha untuk menemani hari-hari minggu kalian dengan berbagai informasi tentang dunia pendidikan ataupun pembahasan tentang tugas akhir kuliah kalian. Tidak harus skripsi ya. Jadi analisis data yang aku jelaskan di dalam channel aku itu mungkin bisa kalian gunakan untuk tugas akhir perkuliahan kalian. Nah, di video kali ini aku akan membahas lagi tentang sebuah analisis data yang bernama Analytical Hierarchy Process untuk yang bagian murni. Masih sama, aku masih menggunakan aplikasi Expert Choice. Kalau di video sebelumnya di sini atau nanti ada di deskripsi, itu aku membahas tentang Analytical Hierarchy Process ketika digabungkan dengan SWOT. Tapi untuk kali ini aku akan membahasnya secara terpisah, yaitu ketika AHP digunakan secara murni atau terpisah. Jadi dia nggak ada digabung-gabung dengan SWOT, ya. Nah, kalau untuk di SWOT kemarin, untuk di AHP SWOT kemarin, di AWOT kemarin, itu kan aku membahas ketika kita mau menentukan sebuah strategi di dalam penanganan corona di Kota Pekanbaru. Kita sudah memiliki SWOT-nya, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Kita tinggal menentukan kira-kira strategi mana yang menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau di video ini, di AHP murni, aku akan membahas dan memberikan contoh tentang pemilihan produk. Contohnya adalah nanti aku akan membuat seperti ketika aku ingin membeli sebuah motor dengan berbagai kriteria, kira-kira motor mana yang cocok buat aku gitu. Intinya seperti itu deh. Jangan lupa untuk selalu pantau channel Ezra Al-Fatah karena akan selalu ada hal-hal menarik dan semoga selalu ada informasi yang bisa kalian ambil deh manfaatnya gitu ya kan. Dan doakan aku semoga selalu sehat. Aku juga akan selalu mendoakan kalian selalu sehat. Dan jangan lupa bantu channel Ezra Al-Fatah mencapai 5.000 subscriber. Kalian share video-video aku kepada teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Sekarang kita sudah berada di aplikasinya. Aku masih menggunakan aplikasi Expert Choice. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau kalian baru buka, biasanya akan muncul kayak gini, atau dia langsung bisa milih mau open atau mau buat model baru. Tapi kalau nggak keluar, kita bisa pilih di sini di file, kita buat new. Nah, ini dia akan diarahkan kira-kira mau dimasukkan ke dalam mana ininya. Apa namanya ini? Oh, hasil dari ini kalian. Coba aku masukkan di sini. Namanya pemilihan motor. Nanti filenya mau di mana gitu, maksudnya mau ditaruh di mana. Nah, kita buat dulu goalnya. Goal ini adalah tujuan akhir dari kalian menggunakan AHP ini buat apa. Kalau aku tadi kan pemilihan motor matic. Nah, jadi di dalam membandingkan ini, kita itu harus membandingkan dia yang sejenis. Misalkan kalau pemilihan produk motor, ya motornya sejenis, misalkan motor matic gitu kan. Tapi nanti dari pabrik atau dari merek apa itu terserah. Yang penting dia sama-sama motor matic gitu. Oke, kita oke kan? Setelah itu sama, kita Ctrl H. Nah, di bawah ini adalah kriteria di dalam penentuan pemilihan produk. Kalian mau yang bagaimana? Contohnya irit bahan bakar. Kemudian apalagi ya? Dia ringan. Irit bahan bakar ringan. Setelah itu dia tidak rewel. Lampu LED. Nah, kita Ctrl H lagi, baru kita oke, kita klik di bagian goalnya.
Nah, ini akan berbeda dengan yang awal kemarin karena di sini kita harus memasukkan alternatif. Alternatif ini fungsinya untuk menentukan kira-kira mau merek apa. Contohnya ini ya. Contohnya kita pemilihan Beat, motor Beat ya. Oke. Beat, setelah itu kita tambahin lagi Vario. Kemudian habis itu NMAX. Ini aja ya. Nanti kalian bisa cek sendiri terhadap ini mana yang lebih irit, mana lebih ringan, tidak rewel. Kemudian lampunya semua tuh LED, kalian bisa cek sendiri. Ini kan aku hanya sebagai ini ke kalian aja. Udah. Oke, mungkin ini terus habis itu udah deh, ini aja dulu. Nah, sama kayak kemarin, di sini kita akan menentukan kira-kira mana yang akan kita lebih prioritaskan antara irit BBM ringan, tidak rewel dengan lampu LED. Kita pilih di sini. Nah, menurut kalian, ini menurut aku dibandingkan dengan irit BBM dengan ringan ini maksudnya bodinya itu ringan gitu. Kalian lebih mementingkan yang mana antara irit BBM dengan bodi yang ringan? Oh, irit. Kita buat di sini. Ini sama seperti semalam di video yang ini. Itu angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu memiliki arti yang berbeda. Ya, kalian cek di video aku yang sebelumnya. Lanjut, antara irit BBM dengan tidak rewel. Tidak rewel ini maksudnya dia tidak gampang rusak dalam pemakaian 3 tahun, itu belum banyak yang harus diperbaiki gitu maksudnya. Oh, aku masih dengan irit BBM deh. Lampu LED dengan ini sama-sama penting sih, sama-sama akan aku pertimbangkan. Nah, ringan dengan tidak rewel. Oh, tidak rewel deh. Kita coba. Ini sama seperti semalam cara pengisiannya. Kalau dia lebih dari 0,1%, 0,1 atau 10%, itu berarti dia tidak konsisten. Nah, oke. Ini harus kita cari inkonsistensinya. Oh, 1. Dia coba di sini, kita buat di sini. 3. Masih belum. Kita cari lagi. Ini kita buat 5. Oke, belum. Kita ulang lagi. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita kembali ke sini, tapi kita yes-kan dulu. Nah, ini sudah. Ini sudah di dalam pemilihan kira-kira di dalam pemilihan motor nanti aku akan menentukan kira-kira yang mana yang mau aku pilih, yang dia irit BBM, ringan, tidak rewel, atau lampu LED gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan alternatifnya. Kalau kita klik di sini di bagian irit BBM, kita pilih. Nah, jadi motor Matic atau Honda Matic, ya terserah kalian ya, sepeda motor Matic yang dia irit BBM antara Beat dengan Vario itu yang mana menurut kalian? Oh, menurut aku yang Beat. Lanjut, Beat dengan NMAX kira-kira. Oh, masih Beat tuh. Oke, lanjut. Vario dengan NMAX. Kalau Vario dengan NMAX ini masih misalkan yang Vario deh. Oh, 13%, berarti dia tidak konsisten. Kita cari. Nih, Beat dengan Vario. Oh, sama-sama irit. Oke. Nah, jadi gitu. Kita masuk kembali ke yang tadi. Yang ringan. Kita lihat lagi. Antara Beat dengan Vario, kira-kira mana yang lebih ringan menurut kamu? Menurut aku ya, maksudnya. Kita pilih. Dia Beat deh, lebih ringan. Beat dengan NMAX. Ya, oke, Beat. Terus Vario dengan NMAX. Masih Vario. Oh, belum terisi. Oke. Oke, 3 masih tidak konsisten. Beat dengan Vario sama-sama ringan. Misalkan. Sama-sama ringan. Oke, ini sudah. Kita kembali ke sini. Kerjakan seterusnya seperti itu ya. Ini mungkin akan aku percepat aja.
Nah, oke, ini sudah. Jadi yang tadi prosesnya aku percepat karena itu sebenarnya sama aja, ngulang-ngulang. Yang penting kuncinya adalah kalian tidak boleh inkonsistensinya tidak boleh lebih dari 10% atau 0,1. Jadi itu diperbaiki, ditanya ulang dengan respondennya. Kalau sudah, dia akan seperti ini. Kalau tandanya dia hijau, nih tandanya hijau, berarti itu sudah semua dikerjakan. Nah, kemudian cara kita melihatnya itu bisa kita lihat di sini. Langsung ini. Ternyata aku lebih dominan atau aku sebenarnya ini lebih cocok dengan beat. Capture beat. Atau kalian bisa cek di bagian sini. Di sensitive gravity ini bisa kita buka semuanya. Ini ya, oke. Jadi sebenarnya pilihan aku tadi itu adalah menandakan aku akan mencari motor yang tidak mudah rewel. Misalkan selama pemakaian beberapa tahun itu tidak rewel, tidak harus diganti ini itu gitu kan. Karena di sini menandakan tidak rewelnya itu meningkat. Kalau di bagian yang ini, nih dinamik yang sensitif yang ini, nih tidak rewelnya itu berjumlah 52,3%. Oke ya. Nah, ternyata yang tidak rewel itu adalah itu motor beat dengan persentasi 52,1%. Ini sama. Ini di garisnya yang pertama yaitu pemilihan beat, vario, dan yang terakhir adalah NMAX-nya. Gitu kan. Oke, ini masih sama. Di sini kalian bisa merubahnya. Contoh kalau misalkan, oh aku nggak setuju dengan pilihan aku tadi. Oh nggak mungkin dong, masaknya aku harus memilih yang tidak rewel. Kalau misalkan di kota seperti ini, itu kan pemakaian ringan. Yang penting sekarang ini irit BBM. Kita bisa mainkan di sini. Oke, kita bisa mainkan di sini. Nah, ternyata masih dengan motor beat. Tapi pemilihan yang pertama yaitu atau pemilihan kategori yang pertama yaitu aku harus menentukan motor yang irit BBM, bukan lagi yang tidak rewel. Contohnya, atau di perkotaan ini biasanya itu kita harus mudah selip-selip gitu ya, kita mudah nyalip-nyalip, itu harus mencari motor yang ringan. Kita bisa naikkan di sini, yang ringan ini kita naikkan. Nah, oke. Masih sama. Tipe jenis motornya masih sama, tapi kategori pemilihannya itu sudah berbeda. Sudah yang ringan itu ada 39,9%. Jadi seperti itu. Ini berbeda. Kalau kemarin kalian lihat mungkin di bagian yang apa namanya nih? Di bagian yang awot itu tidak aku munculkan seperti ini karena kita hanya cukup memunculkan yang kayak gini. Tapi kalau untuk di bagian pemilihan produk itu kita lebih mendalam dalam menganalisisnya. Yang penting masih sama, inkonsistensinya tidak boleh lebih dari 10% atau 0,1. Nah, di view sini kita klik dulu ini sebentar, kita klik dulu ini. Di bagian view kita bisa memunculkan hierarki view-nya. Oke, ini aku bisa munculkan kayak gini. Nah, ini adalah yang namanya hierarki. Contohnya akan aku jelaskan gini. Goalnya adalah atau tujuannya adalah pemilihan motor matic. Kriterianya itu ada irit BBM, ringan, tidak rewel, dan motor itu menggunakan lampu LED. Nah, alternatif pemilihannya kita bisa memilih yang pertama yaitu motor beat, vario, dan NMAX. Begitupun yang lainnya. Oke, jadi seperti itu cara membacanya. Kalau untuk bagian yang view-nya. Jadi itu tadi tutorial sekaligus pembahasan tentang HP murni dari aku. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian dan terus bisa membuat kalian termotivasi. Dan jangan lupa kalau ingin keluar rumah selalu gunakan masker. Nah, oke, sudah gunakan masker. Kalau kalian lihat sekarang ini sedikit berbeda. Aku tidak menggunakan green screen. Jadi ini besok rencananya aku mau taruh meja di sini untuk bekerja sekaligus untuk belajar. Tapi aku kumpulkan uang dulu deh. Tapi kalau kalian mau endorse boleh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-share dan selalu tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar. Atau kalian bisa request kira-kira apa lagi yang akan kita bahas. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Halo, pemikir.